Salam bahagia selalu, kembali lagi bersama saya Nyoman Firdaus. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Di sini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau di ayat yang di bawahnya, ayat yang ke-21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya, sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan, kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa memerintahkan gunung, bahkan gunung pun bisa beranjak. Kalau kita menghadapi masalah, percayalah sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan, kita bisa mengatasi masalah itu karena kita berada bersama-sama Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Jangan fokus kepada masalahmu, mari kita fokus kepada Allah yang memberikan kemenangan untuk kita bisa mengatasi setiap masalah kehidupan yang kita hadapi, kita alami setiap saat. Saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberi tema perenungan kita yaitu berjalan dalam iman. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar di sini berbicara tentang iman, itu pistis, iman atau kepercayaan atau keyakinan atau iman Kristen, ya. Kekuatan iman dalam Roma 14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Roma 14 ayat yang ke-22. Roma 14 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah, ingat, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena itu tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki iman. Kalau kita mendasarkan segala sesuatu berdasarkan iman, di sini saya mau katakan, kita adalah lebih daripada pemenang. Kita adalah anak-anak yang dikuduskan oleh Allah. Jadi kita mau belajar di sini bagaimana Noah. Kalau dalam bahasa terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan bahwa Noah bergaul dengan Allah. Tetapi terjemahan aslinya adalah Noah berjalan bersama dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan. Di sini sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan, Nuh selalu berjalan bersama dengan Tuhan setiap saat, setiap hari, setiap waktu, setiap tahun. Bahkan dia berpegang kepada Tuhan. Di sini bahwa apabila kita berjalan dalam Tuhan, di situ adalah kekuatan iman kita. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan dalam iman? Yang pertama, mari kita membuka hati kita. Membuka hati kita untuk siap menerima benih iman ilahi itu. Sahabat-sahabatku, yang pertama, bagaimana kita bisa berjalan dalam iman itu? Yang pertama, kita harus membuka hati kita, membuka lebar hati kita untuk siap menerima benih iman itu. Siapakah benih iman itu? Benih iman itu adalah yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan mengajarkan kita supaya kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu intinya, bahwa kita menerima benih firman Tuhan itu. Dan dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya membacakan bagi kita semua. Dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian
di dalam sorga, yaitu apa? Bapa. Ya. Di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ingat ya, bukan Tuhan kita tiga. Bukan Tuhan kita tiga, bukan. Tuhan kita adalah satu, tapi memiliki tiga pribadi. Ya, yang pertama Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Di sini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan. Di sini kita mau belajar. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 dengan jelas mengatakan, sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa firman itu? Yaitu Yesus Kristus sang firman itu. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kita bersyukur kita bisa melihat kemuliaan Allah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus percaya itu, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus percaya itu, bahwa Dia memberikan anak yang tunggal untuk kita, supaya kita kita selamat, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan. Yang selanjutnya, tadi kita siap menerima benih iman ilahi. Bagaimana kita bisa berjalan dalam iman itu? Yaitu membuka hati kita. Ada 3 subpoin untuk membuka hati kita itu. Yaitu yang pertama, dalam kita membuka hati kita, yaitu kita menerima benih ilahi itu. Ya, pada waktu kita membuka hati kita, kita siap untuk tertanam. Siap menanam dan siap tertanam bersama dengan Kristus. Kita berakar kepada Kristus. Ya. Kita belajar dari teladan Kristus. Kristus adalah Dia yang Dia yang lemah lembut. Dia yang mengasihi. Dia yang rela berkorban. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 sampai dengan 24 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Ya, ingat ya. Untuk itulah Kristus dipanggil. Kristus dipanggil dari sorga untuk datang ke dunia ini. Karena apa? Karena kita yang berdosa, supaya kita ditebus oleh darahnya, supaya kita mengenal pribadinya. Seharusnya cawan murka Allah itu ditunjukkan kepada kita pada waktu darah Kristus mengalir di kayu salib. Saat itulah cawan murka itu tidak menghukum kita, ya, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dikatakan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini berbicara bahwa Yesus Kristus, Dia taat kepada Bapaknya. Dia melakukan kebenaran. Ya. Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan caci maki. Nah, di sini sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan, orang yang berjalan dalam iman, perkataannya itu tidak ada tipu muslihat. Perkataannya itu tidak ada kata-kata mengancam. Kalau engkau ingin berjalan dalam iman, hidupmu diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan, mulut kita ini gunakan dengan baik-baik. Kita belajar dari teladan Kristus. Di dalam mulutnya tidak ada tipu muslihat. Pada saat Dia dicaci maki, ya, ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika Ia disesah, Dia tidak mengancam. Itu ajaran kekristenan. Tetapi Ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ingat, kita punya Allah yang maha adil, yang sanggup mengadili seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, dikatakan di situ, sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan,
hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji nama Tuhan, kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang luar biasa. Kita sudah disembuhkan dari sakit penyakit dosa itu, sahabat-sahabatku di kasih Tuhan. Dan kita sudah menerima kemuliaan daripada Allah Bapa. Ya, sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan, tadi membuka hati kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa berjalan dalam iman, yaitu kita harus melakukan firman Allah. Bagaimana kita bisa melakukan firman Allah itu? Yaitu dengan cara siap untuk merawat benih iman itu, benih ilahi itu. Kita harus rawat benih itu. Sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan, kita harus menjaga hati kita. Di dalam Amsal, saya membacakan bagi kita. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan di situ, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ada lagu tuh ya, yang siapa ya, dulu pernah tenar itu yang dinyanyikan, ada satu ustadz, jagalah hati, jangan kau nodai. Enggak, akhirnya dia juga ternoda oleh hal-hal yang ya mungkin, tetapi kita mau belajar di sini. Allah mengatakan kepada kita untuk kita menjaga hati kita, karena dikatakan di situ, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada pancaran hidup dalam hidup kita. Jadi kalau kita menjaga hati kita dengan baik, saudara-saudaraku kasih Tuhan, orang melihat kita itu selalu bahagia. Ya. Bagaimana kita bisa siap untuk menerima benih iman itu? Yaitu kita dengan melatih diri kita dalam kesalehan. Ya, kita harus melatih diri kita dalam kesalehan. Kenapa saya katakan bahwa diri kita harus kita latih dalam kesalehan? Kita mau belajar firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke 7 dan 8. Perhatikan di situ sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan. Dikatakan 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan di situ. Dikatakan latihlah dirimu dalam kesalehan. Itu bahasa aslinya ya. Atau beribadah, sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di sini. Kita harus melatih diri kita untuk dalam hal apa? Kesalehan. Karena mengandung janji untuk hidup ini, untuk perjalanan hidup kita ini. Perjalanan hidup kita ini itu mengandung janji apabila kita hidup dalam kesalehan dan hidup yang akan datang. Perhatikan di situ. Perhatikan di sini sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan. Kekristenan mengajarkan bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, dan kita harus berbuat baik sebaik-baiknya, karena Kristus telah melakukannya, memberi teladan, bukan untuk mencari pahala, tetapi karena kita sudah mendapatkan pahala keselamatan itu, kita melakukannya dengan baik. Pada waktu orang mencaci maki kita, kita jangan membalas caci maki. Pada waktu orang mendera kita, membuat kita menderita, jangan kita mengancam, tetapi kita memberkati mereka. Bagaimana kita memberkati mereka? Kalau kita punya berkat, berikan mereka berkat. Taruh bara di atas kepala mereka. Nah, sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan, siap merawat benih firman Tuhan itu dengan apa? Mencari Tuhan. Ya. Pagi hari ini, di hari Minggu ini, apabila saudara-saudara diingatkan untuk pergi beribadah kepada Tuhan oleh saudaramu, mari kita bersuka cita. Sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan, Daud mengatakan, aku bersuka cita apabila dikatakan kepada aku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, kita harus bersuka cita pada waktu ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita mengajak kita untuk mencari Tuhan. Perhatikan di situ sahabatku yang kasih Tuhan. Di sini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, siap untuk merawat benih firman Tuhan itu. Tadi melatih diri kita dalam kesalehan, mencari Tuhan dengan semangat,
Yang selanjutnya adalah cinta pada firman Allah. Bagaimana kita bisa cinta dengan firman Allah? Yaitu kita harus membaca firman Allah itu siang dan malam. Daud mengatakan, aku merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dikatakan, saudaraku dikasih Tuhan, orang yang merenungkan firman Allah itu, ia bagaikan apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, yang cinta pada firman Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak akan mengalami panas terik. Saat ini musim kemarau, sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan. Di mana-mana, bahkan di Wisma Pangestu, di tempat retret itu biasanya saya lihat ada Opa Renol itu foto, ya kan? Itu biasanya tamannya itu hijau semua, tetapi sekarang kering kerontang. Karena apa? Karena panas. Bahkan apa? Pada waktu saya pergi retret di satu wisma retret itu, tanahnya terbelah-belah dan pohon mulai berguguran. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dikatakan yang membaca firman itu dan meremakannya dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku dimanapun berada yang berbahagia saat ini, orang yang tertanam pada firman Allah, dia bagaikan pohon yang tidak pernah layu. Jadi orang yang hidupnya berserah kepada Tuhan tidak diukur dari uang yang dia punya, tidak diukur dari jabatan yang dia duduki, tidak diukur dari harta bendanya yang melimpah, tetapi dilihat dari apa? Bagaimana dia melekat kepada Allah, memiliki hubungan intimasi dengan Allah. Dan di situ kita mau belajar firman kebenaran itu, ya. Yaitu dengan cinta firman Allah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita mau belajar. Bahkan di dalam Yosua 1, dikatakan Yosua 1, saya akan membacakan bagi kita semua. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ini ayat yang keren banget. Dikatakan di situ, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kemanapun kita melangkah, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, kemanapun kita melangkah, dikatakan di situ kita akan dibuat oleh Allah berhasil dan beruntung. Banyak orang yang berhasil, tetapi sedikit yang beruntung. Bahkan tidak ada yang beruntung. Tetapi Tuhan mau dalam kehidupan kita berhasil dan kita beruntung. Banyak orang yang kaya tetapi tidak menikmati kekayaannya. Banyak orang yang berlimpah harta benda, tetapi apa? Tetapi dia tidak bahagia. Dia cari kebahagiaan. Kebahagiaan. Nggak ketemu-temu, tetap belum puas. Tetapi orang-orang yang melekat kepada Tuhan, dia sudah dipuaskan. Karena hatinya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan. Yang selanjutnya, siap merawat benih firman Tuhan itu. Dengan cara apa? Dengan cara doa dengan sukacita. Ya, doa dengan sukacita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Doa. Banyak. Saya katakan saya bertemu dengan orang-orang. Saya minta tolong, ayo berdoa. Kok saya sih? Yang lainnya saja. Saya punya murid begitu. Jadi dia dorong-dorongan. Kamu yang doa. Padahal doa itu seperti kita berbicara dengan Allah. Saya mau katakan doa didengar oleh Allah. Ya ingat ya, doa itu didengar oleh Allah. Jadi kalau engkau ingin didengar doamu oleh Allah, berdoalah. Ya, sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan. Filipi pasal 1 ayat yang keempat dikatakan di sini. Filipi pasal 1 ayat yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi? Dia berdoa dengan sukacita.
Pada waktu itu dia apa? Dia berada di penjara. Tetapi dia memiliki apa? Memiliki motivasi untuk orang-orang yang di luar penjara. Biasanya orang-orang yang di luaran itu memberi apa? Memberi semangat kepada orang-orang yang di penjara. Tetapi ini kebalik, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus yang memberikan semangat kepada orang-orang yang di luaran sana. Karena apa? Paulus hidupnya dipenuhi oleh apa? Roh Kudus. Dia melekat kepada Allah. Dia melatih dirinya dalam kesalehan. Dia mencari Tuhan. Dia cinta pada firman Allah. Dan dia juga berdoa untuk orang lain. Dengan cara apa? Bersukacita. Bagaimana? Apakah saudara dan saya sudah sudah berdoa untuk orang lain dengan sukacita? Ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, doa itu sangat penting. Dalam Markus 1 ayat yang ke-35 dijelaskan di situ bahwa Yesus apa? Pergi pagi-pagi untuk berdoa. Ya. Dan dikatakan di dalam Markus 29 ayat 29 dikatakan, doa itu penuh kuasa untuk mengusir setan. Tadi di dalam Matius itu, untuk mengusir setan kita harus doa dan puasa. Ada hanya dengan doa, tetapi bisa juga dengan apa? Puasa. Jadi apa? Kehidupan orang-orang percaya itu dipenuhi dengan apa? Dengan kuasa. Kalau dia melatih diri dalam kesalehan, kalau dia mencari Tuhan, kalau dia suka memuji-muji Tuhan, kalau dia cinta firman Tuhan, kalau dia berdoa untuk orang lain dengan penuh sukacita, berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik pemimpin yang level tinggi sampai level yang paling rendah, sampai yang ke hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok desa, atau di gereja-gereja di perkotaan, di gang-gang sempit. Dia berdoa dengan sukacita, maka kuasa itu akan apa? Mengalir. Nah, sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang berjalan dalam firman Tuhan, membuka hati, merawat dengan baik, dia akan menikmati benih firman Tuhan itu, menikmati buah dari imannya itu. Ya, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat, orang yang berjuang, ya, seperti prajurit, dia akan menikmati hasilnya. Dia tidak memikirkan apa keadaannya, tetapi dia berjuang di garis depan. Pada waktu dia melakukan yang terbaik, dia memberikan kemenangan untuk komandannya. Pada saat itu dia akan dipromosikan. Ya, dia akan menikmati hasilnya. Nah, menikmati buah dari iman itu yaitu apa? Mengikuti aturan aturan Tuhan. Pada waktu saya menjadi atlet boxing, ya, pada waktu SMA, saya mengikuti aturan. Jadi boleh pukul dari depan sampai di pusar depan, nggak boleh pukul di sini, nggak boleh dipukul di bawah pusar, nggak boleh. Itu ikut aturan. Kalau kita salah pukul, kita didis, apalagi di bawah pusar, itu kita didis. Nah, di sini kita mau belajar di sini firman Tuhan. Kita harus apa? Mengikuti aturan Tuhan. Aturan Tuhan itu yaitu apa? Kita harus seperti apa? Olahragawan. Kalau kita ikutin aturan, kita akan mendapatkan apa? Mahkota kemenangan. Ya, seorang pelari, dia mengikuti aturannya sampai dia juara. Enggak lari, berhenti, enggak menang. Tapi kalau kita lari konsisten terus, maka kita akan menang. Nah, sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan, orang yang bekerja keras, dia akan menikmati hasilnya. Seperti seorang petani. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Ya, seorang petani. Coba kalau ada nggak pengusaha dia makan nasi beras duluan? Nggak ada. Yang pertama makan nasi beras itu ya petani. Seorang petani. Pasti dia menikmati. Jadi orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan, dia yang pertama akan menikmati hasilnya. Seperti pada waktu kita berdoa untuk orang lain, itu melalui kita, maka berkat itu mengalir dari kehidupan kita. Berkat Tuhan itu mengalir melalui kehidupan kita.
Itu kerennya kalau kita mau berdoa untuk orang lain. Nah, sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, orang yang menikmati buah dari iman itu adalah apa? Melakukan kehendak Yesus, ya. Melakukan kehendak Yesus. Pada waktu murid-murid itu, Petrus dan sahabat-sahabatnya sedang menebar dari malam sampai pagi, menebar jalannya, nggak dapat satupun. Itu terdapat dalam Lukas 5, kalau Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Pada waktu mereka menebar, nggak dapat. Yesus, pada waktu mereka mulai bersihkan jala mereka, Yesus katakan, Petrus, tebar di sana. Petrus terbar di sana. Tetapi di sini saya mau belajar, kita mau belajar dari Petrus. Dia melakukan kehendak Yesus. Dia nurut sama Yesus. Pada waktu dia tebar, dan apa yang terjadi? Jalannya hampir koyak. Ya, dikatakan di situ dapat 150 ekor yang besar-besar itu. Ya, 150 ekor yang besar-besar ikannya. Di sini kita mau belajar orang yang menikmati orang yang melakukan firman Tuhan, pasti dia akan menikmati buah dari iman itu. Amin. Di sini sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan. Ground in Christ, yaitu bertumbuh dalam Kristus. Pertanyaan yang untuk direnungkan, sudahkah Anda berjalan dengan Allah setiap saat? Yang kedua, untuk kita renungkan masing-masing, sudahkah Anda membuka hatimu untuk kebenaran Kristus? Yang ketiga, sudahkah Anda merawat Kristus dalam hidupmu? Yang terakhir, sudahkah Anda menikmati buah dari iman? Salam bahagia selalu bersama saya Nyoman Firdaus. Kalau channel ini memberkati, silahkan share, komen, dan subscribe. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur. Ajarkan kami terus untuk berjalan dalam iman, dalam tuntunan-Mu, sehingga kami mengerti Engkau. Makin hari makin dewasa dalam Engkau. Makin hari kami berbuah untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati sahabat-sahabatku yang mendengarkan firman Tuhan ini sampai akhir. Tuhan tolong mereka. Tuhan pimpin mereka, sehingga hidup mereka menikmati buah dari iman yang mereka percaya di dalam Engkau, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabatku dimanapun berada. Haleluya. Amin.